Langsung saja kita panggil pemilik akun Instagram AIO Dongeng. Kak Aio, tepuk tangannya dong. Kita salaman dulu biar kayak acara TV. Selamat datang. Waduh, selamat datang Kak Aio, silakan. Anggap aja rumah tetangga. Iya, ini Kak, mic-nya. Loh, enggak, nanti kayak wawancara. Selamat datang Kak Aio di perpustakaan kita yang sederhana ini. Keren loh ini, terima kasih. Humble break Kak. Gimana Kak? Oh iya, Iya loh, apa historinya? nggak lihat. Oh, Aku orang BI. luar biasa. Nggak sengaja, nggak sengaja. Oh iya, gak ada yang bocorin dress code. Nggak Oh iya. tahu aku pas turun tadi dari taksi. BI pakai baju putih krem. Bener. Jangan-jangan kita teman ya. Ini buat, iya, yang buat pengunjung umum yang nggak ngerti, ini kenapa sih orang BI pakai putih-putih? Jadi ini dress code ya Bapak Ibu. Setiap hari Rabu, dress code kami seperti ini. Oh gitu, Oke. lah ya. Iya, Oke. cocok lah. Cocok ya. Bagus. Jadi ngomongin, Bagus nih. bisa ya? Pas. Tolong. Ya, Mantap. terima kasih. Jadi tadi Pak Indra, aku ceritain. Dulu tuh aku, Kenalan. udah, Oh, kan orang BI. oke. Oh iya ya benar-benar. Aku KL di sini. Oh iya. Magang apa PKL? Magang PKL sama. Di sini. Oh, Tahun oke. 99. 99. Oke. Terus Oh iya. kan riset Iya. sana ya Pak ya? Iya. Kata ketua di sini juga dulu ini sebelum under Bank Indonesia Institute itu di bawah DKEM, Nggak tahu. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Kak. Iya. Tahu singkatannya Nah iya bener kan DKEM ya Pak? Iya. apa gitu. Sekarang Bener. Itu masih kita lakukan. ya oke. Oh iya, ini ya benar. Accident By juga nature. pesannya. Sakawan by nature ini by accident. Iya. Ya begitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dong, baru mulai. Jangan gabut Kak ya. Nah, ini kayaknya belum banyak yang tahu ya siapa Kak Ayo ini. Saya juga sebenarnya baru tahu loh ada orang yang specialty-nya itu mendongeng gitu. Kalau di apa sosmed kan suka kita temuin tuh orang yang komen apa lalalalala bisa aja nih pendongeng handal gitu kan. Padahal itu belum tentu benar gitu. Tapi kalau yang ini bener-bener Kak Ayo ini menguasai bisa dibilang ilmu ya Kak ya. Ilmu. Oh ya Kak. Ilmu mendongeng ya. Jadi sebelum kita mulai ke acara intinya, ilmu-ilmu yang akan di-share sama Kayo, saya pengen tahu dulu nih Kak, awalnya sejarahnya Kak Ayo. Siapa sih Kak yang menginspirasi Kakak untuk menjadi pendongeng atau apa ya, orang yang jadi, wah ini nih, aku kayaknya pengen jadi seperti dia pendongeng gitu. Siapa Kak? Inspirasi untuk sebanyak mendongeng itu Oh iya benar. jadi Parahnya. jadi dapat kesempatan untuk kenal dengan beliau. Terus waktu kenal juga kaget, shock banget. Kenapa Sampai sih? gitu Sih? sekian lah gitu. Tapi rambutnya masih hitam, kumisnya masih tebal, kan ini segala macam kan ya. Kak, Gitu kan. hair care-nya apa gitu? Enggak nanya. Hasilnya adalah semi rambut, terus kumis palsu. Kirain. Buka semua sih ya udah lah ya. Tapi dari beliau ah, siapkan dengan baik gitu. Jadi termasuk sederhana kalau tadi diceritakan banyak teman-teman di BI yang pinjam buku untuk para putrinya, nah itu bagus tuh karena berarti sudah mempersiapkan gitu. Pinjam buku di sini itu berarti ini kan bukunya udah di kan, Iya. pasti yang terbaik dong, ini Mm. mahal apalagi ya. Yes. Jangan tanya. Nah itu
sebenarnya nggak harus paling mahal ya, tapi memilih buku yang baik untuk anak itu kemudian untuk mempersiapkan momen mendongengnya itu sudah jadi hal yang paling baik bisa dilakukan sebagai orang tua gitu. Jadi itulah yang suka diajarin. Kamu kalau mau dongeng siapin, ceritanya disiapin gitu. Waktunya juga diluangkan. Dari situ aku belajar mendongeng itu bukan mencari waktu luang, tapi benar-benar meluangkan waktu. Quote of the day. Oke, Tolong dicatat. kata-kata hari ini Kak Ayu. Ya, mendongeng itu bukan Bukan mencari waktu mencari luang. waktu luang tapi meluangkan Meluangkan waktu. waktu. Oke. Nanti yang mau bikin story tolong di itu ya, bikin ya terus tag AIO dongeng. Oke. Pinter banget jualannya. Terima kasih. Saya marketing nggak maklar everything. Iya. Terus berarti udah berapa lama nih Kak sejak pertama kali mendongeng 99 itu. secara profesional ya berarti ya itu ya. Oh, Bisa dibilang professionally mungkin di tahun 2000 berapa ya? 5 kali ya. 2005. Berarti udah berapa 15 tahun. Mungkin. Iya. Oh iya ya. Terus selama dari oh dulu ya. Oh, mohon maaf saya matematikanya jelek. Anak bahasa ya. Terus selama sekian tahun itu Kak, apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Ayu hadapi dalam perjalanan mendongeng? Terus gimana cara Kak Ayu mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terbesar adalah apa ya? Kalau ada challenge baru aja sih. Eh, Mendongeng itu kan bisa dipakai di semua bidang. Jadi bukan cuma buat anak-anak. Kalau tadi aku barusan sharing, mendongeng adalah untuk orang dewasa. Jadi kita itu ada namanya The Nest, itu adalah komunitas mendongeng untuk orang dewasa. Yang dongeng orang dewasa, yang dengerin orang dewasa, ceritanya cerita dewasa, tapi bukan cerita-cerita yang ini ya, sensual dan lain-lain ya gitu. Memang cerita-cerita yang memotivasi, inspiring, ada hero stories from zero to heroes journey stories dari seseorang gitu. Jadi dan ternyata itu pendengarnya banyak gitu. Jadi awalnya kita cuma iseng aja. Itu terjadi ketika pandemi. Terus tiba-tiba ada yang men-challenge gitu. Nah ini challenge. Ada yang men-challenge. Ini kayaknya acara-acara kalau zaman pandemi online semuanya untuk anak-anak ya gitu. Buat kita apa nih gitu. Itu yang ngomong adalah remaja, remaja SMA gitu. Nah dia juga galau ternyata pandemi kan semua terdampak ya. Kemudian dari situ berpikir, ayo kita bikin aja sesi dongeng untuk orang dewasa, remaja dewasa gitu. Ternyata ngerespon banyak. Dan sekarang itu udah berkembang organik aja. Di Surabaya ada yang bikin di Nes Surabaya gitu. Terus waktu itu di Malang, bahkan itu yang crowd paling gede. Sekali bikin itu di auditorium gede yang datang 150 orang. Mahasiswa, orang tua, anak itu di luar, makanya ibunya masuk ke dalam dengerin cerita gitu. Jadi, dan itu jadi kayak ajang curhat akhirnya. Jadi kalau nggak kebayang itu modelnya kayak stand up comedy, ada orang yang memang sudah lulus untuk mendongeng di depan, tapi kemudian itu pop up, siapapun yang mau dongeng, ayo boleh. Itu ujung-ujungnya curhat, tapi itu seru banget. Curhat di hadapan puluhan orang itu seru banget. Apalagi kemudian dibayar. Itu, itu yang terakhir. Ya, Itu yang ekonomi terakhir. kreatif kan. Oh iya benar benar Hmm. benar. Iya iya iya. Jadi, tantangannya adalah membumikan dongeng sebenarnya. Tidak membuat dongeng itu dengan stereotip tertentu karena ini adalah hal yang menyenangkan dan semua orang bisa, terutama buat orang tua sebenarnya. Karena anak-anak tuh sekarang, anak-anak tuh sekarang permasalahannya banyak banget. Ada anak SD udah terjerat pinjol, tau nggak? Anak SD udah pinjol, anak SD sudah tahu pay letter itu gimana. Itu yang bayar ntar nyokap gue gitu kan, letter gitu. Dan banyak banget permasalahan kayak gitu anak sudah dikasih akses gadget dan kuota dan tidak didampingi dalam penggunaannya. Nah, tapi sedikit sekali komunikasi antara orang tua sama anak itu. Jadi ketemu ngobrol kayak gini nih dulu sebelahan, kamu gimana sekolahnya gitu. Sebelum anaknya jawab, orang tuanya cerita dulu. Nah, ternyata cerita itu menular.
ketika anak hanya ditanya, itu anaknya jadi tertekan kan. Oh apa nih gitu, gue mau dinilai ya, mau dimarahin ya gitu. Tapi ketika ditanya, tapi kemudian orang tuanya, kalau aku ya, wah tadi itu aku di jalan macet banget, lalalala cerita. Nah anaknya jadi ngerasa, wah cerita tuh bisa menyenangkan ini ya, seru ya. Bapakku aja cerita asik nih gitu. Jadi jujur kan, keburukan, kasihkan, dan ketidakseruannya juga diceritakan. Nah anaknya ngerasa kayak gitu, akhirnya dia cerita. Dan kalau dalam dongeng, kuncinya adalah mendongeng itu bukan hanya bercerita, tapi juga mendengarkan. Mendengar untuk mengerti dan kemudian memberikan responnya lewat cerita. Itu quote kedua. Oke. Panjang kak yang barusan? Udah ya sesi kita ya? Belum. Belum. Nah, kita langsung masuk aja nih ke sesi dagingnya ya. Oke. Uh-uh. Tadi udah loh. Itu kan baru Bukan. kata pengantar kan. Baik. Kalau buku kan gitu ya. Nah, silakan Kak, ayo Baiklah. dimulai Nih. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibantu atau mau? Oh, dibantu aja. Oke. Saya berdiri ya. Kita akan berkenalan dengan dongeng, teman-teman, Bapak Ibu. Saya Aryo. Sesinya singkat sekali, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat Bapak Ibu ketularan mau mendongeng. Untuk apapun alasannya. Mau dongeng di rumah buat putra-putrinya. Gitu. Ada yang udah punya anak sendiri di sini? Berdua ya, berdua suami istri ya. Iya. Nggak lucu lagi deh udah dari awal. Mau mendongeng untuk calon pasangannya gitu kan. Kita biasanya modalnya modal cerita kan gitu. Cerita-cerita futuristik gitu. Nanti kalau kita jadian, kita mau punya rumah di mana kan gitu kan. Cara cowok merayu cewek gitu, ngedeketin atau cara cewek untuk mendekatkan dirinya dengan calon mertua kan pakai cerita gitu kan. Semua itu pakai cerita, semua disampaikan dengan cerita. Itu. Nah, kita akan berkenalan dengan itu sampai teman-teman mau untuk mendongeng. Oke? Ya, ini saya ya. Ini kalau buat anak-anak posenya emang kayak gini. Nama saya Aryo, tapi ketika dulu awal tahun-tahun mendongeng itu banyak anak-anak yang cadel ketika kenalan gitu. Hah, Kayo gitu. Jadi Aryo gitu. Ternyata cadel. Ya udahlah akhirnya teman saya bilang, "Udah pakai aja itu buat ngedongeng." Oke. Dan alhamdulillah rezekinya di situ gitu. Di ngedongeng maksudnya bukan di namanya. Nah, pertanyaan pertama yang bisa jawab dapat hadiah dari Pak Sby. Apa itu mendongeng? Ya, boleh. Silakan, Pak. Oh, enggak ya? Enggak katakan. Boleh. Cerita karangan. Ngarang-ngarang bebas aja. Oh, ini maksudnya jawabannya ngarang-ngarang bebas atau relate ke jawabannya yang tadi? Oke, ngarang-ngarang bebas. Cerita karangan. Ada lagi yang lain? Kita cari yang paling mendekati ya. Saya kasih clue. Mendongeng itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Berarti jawabannya akan terkait dengan itu. Apa yo? Apa? Bercerita. Betul, mendongeng itu adalah bercerita. Tapi bukan itu yang dicari. Ada lagi? Jadi kata yang digunakan itu adalah bercerita, betul. Dalam bercerita itu kebagi dua nih jenis ceritanya. Ada cerita fiksi, ada non fiksi. Kalau non fiksi itu yang teman-teman jumpai di sebelah ya, tentang moneter, ekonomi makro, segala macam itu non fiksi itu, gitu. Karena ada datanya, ada faktanya, ada penelitiannya, riset, ada laporan tahunan, ada macam-macam lah ya. Nah, ada jenis cerita itu yang fiksi. Cerita fiksi itu yang cerita rakyat, folktale, ada cerita hayalan, itu dongeng, itu fairy tales, ada mitos, ada legenda dan lain-lain. Nah, entah kenapa tahun 80-an tuh ada yang pakai kayaknya dongeng ini lebih seru nih dibandingkan cerita, dibandingkan bercerita gitu. Meskipun ketika berceritanya, ketika mendongengnya, ceritanya itu ada cerita rakyat, fabel, mitos, legenda dan lain-lain gitu. Jadi mendongeng itu sama dengan bercerita, betul. Tapi bukan itu yang dicari. Ada lagi? Ini barusan kayak 2 SKS loh. Saya ngajar mata kuliah penuturan cerita. Jadi dimulai dari terminologi dan lain-lain. Ada lagi? Apa itu mendongeng? Gila. Tapi bukan itu. Ada dongeng taman sejarah. Namanya storytelling.
Wih, keren ya. Jadi UMR kita bisa menceritakan sejarah, tapi pakai metode bercerita. Dan fokusnya adalah bukan di tahun, bukan di lahir di mana gitu, tapi lebih ke passion atau value dari, misalnya kalau tokoh, tokoh yang diceritakan tuh siapa gitu. Sampai membuat yang mendengarkan itu jadi tertarik. Misalnya ada kisah perjuangan, serunya di mana? Kenapa itu sampai ada perjuangan kayak gitu? Nah itu. Jadi bukan tahun sekian, ada sejumlah sekian orang yang berjuang melawan sekian-sekian. Bukan itu masalah fokusnya. Itu kesalahan pelajaran sejarah lah ya. Tapi itu menarik. Semua kehidupan orang itu bisa diceritakan. Nggak ada ya, nggak usah ya. Kita waktu terbatas. Nggak usah dapat hadiah dulu ya, nanti aja ya. Next. Nah, saya mau cerita sejarah saya sedikit. Saya mendongeng tahun 99 itu adalah di rumah sakit. Ini bukan foto sebenarnya, karena pada saat itu memang tidak ada handphone yang bisa ada kameranya. Ya, nah waktu itu saya kuliah di jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi di UI. Saya adalah pustakawan. Kemudian, nah di dalam mata kuliah itu kita diarahkan juga untuk jadi pustakawan yang akan megang layanan anak juga nih, atau perpustakaan untuk sekolah. Jadi kita diperkenalkan dengan psikologi anak. Jadi ada mata kuliah psikologi anak, komunikasi, termasuk komunikasi untuk anak, dan termasuk ada bacaan anak. How to promote children literacy melalui pendongeng. Belajar nih tentang dongeng nih. Nah, terus dosen saya, kok ini ada cowok keren, tinggi, gondrong. Enggak, belum gondrong waktu itu, enggak boleh. Dia belajar dongeng, terus dongengnya bagus nih gitu. Saya dapat A. Dikasih tugas dongeng sama bikin buku. Saya ngerjain dua-duanya. Karena tiba-tiba saya ngerasa, ih asik banget nih dunia anak gitu. Suka. Nah, kemudian diajak, kamu mau nggak bantuin aku dongeng di rumah sakit? Aku ada proyek sosial nih dongeng di rumah sakit. Ah, mau gitu. Nggak tahu ini rumah sakit apa, ceritanya apa, kita ngapain, nggak dikasih tahu. Pokoknya dongeng di rumah sakit buat anak-anak ya udah. Di RSCM, bangsal nomor nomor bangsal apa ya namanya? Pokoknya nggak ada AC-nya lah ya. Gedung B, ruang talasemia, wing barat ya kalau nggak salah, lantai 2, aku lupa. Itu satu bangsal itu ada dua kanan kiri, pakai kaca nako, nggak ada AC, pakai kipas angin, masih ingat banget. Jadi di pojok ruangan tuh ada TV ini kecil 14 inci. Itu juga kayak basa-basi, ada 20, ada 40 tempat tidur kanan kiri, TV 14 inci gitu kan. Siapa yang nonton gitu. Pas nyampe, dosen saya bilang, udah kamu bilang aja sama susternya, gitu. Mau dongeng. Gitu. Oke, bilang nih, masuk. Kayak itu ya, masuk terus ada ininya, pustakawannya. Suster, saya mau dongeng. Gitu. Hal yang bikin saya kaget pertama kali adalah respon susternya. Itu tuh kayak terima gaji ke-15. Nggak pernah ada kan, makanya kan kaget banget, wah gaji ke-15. Nah itu Rea respon kayak gitu. Jadi tiba-tiba pas abis saya bilang gitu, dongeng ya gitu. Terus saya, kenapa sih? Itu mukanya ceria banget. Langsung tangan saya dipegang, ditarik. Dongeng sudah datang. Terus anak-anak dikumpulin yang bisa bangun dari tempat tidur. Melingkar di depan, orang tuanya, susternya, dokter, dosen saya mundur ke pintu keluar. Saya bingung, apa nih? Yang bikin shock adalah anak-anaknya. Karena itu kayak udah kayak mau lomba lari. Apa nih, apa nih, apa nih. Terus kayak, ini pertama kali saya dongeng. Kemudian saya ingat dosen saya bilang sebelum masuk, kita di sini mau menghibur, kamu nggak boleh sedih. Dan saya ketemu anak-anak, jadi itu adalah bangsal untuk anak-anak kanker sama tumor. Anak-anak, TK, SD, bahkan ada yang bayi waktu itu, 5 bulan. Masih ingat banget, Set. Mereka bawa infus, mereka pakai masker, dan kalau udah rawat inap, itu kondisinya kan sudah secara fisik, rutin kemo, pengaruh ke fisiknya itu cukup besar kan. Nggak ada rambutnya, nggak ada ini, dan agak sedikit lebih kurus. Ya udah, kemudian saya memutuskan, ya udahlah, apapun, pokoknya dongeng. Karena tujuannya adalah untuk menghibur. Dongeng. Dan yang saya bikin, apa ya, bikin kaget yang kedua adalah, anak-anaknya itu ketawa tanpa membuka mulut. Dan itu kelihatan dari matanya, kerasa dari matanya. Yang ketiga, ketika udah selesai, dosen saya mendekat, kemudian dia nunjukin
kita datengin nih anak-anak yang nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi ngajak cerita, bacain buku, ada bukunya juga, bawa buku. Jadi banyak yang nggak bisa turun dari tempat tidur karena kondisi fisiknya udah lemah. Udah selesai, mau pamit, nggak lama kok kita cuma 1 jam kegiatan. Kemudian orang tuanya, ini yang ketiga yang bikin saya kayak ketampar gitu loh. Orang tuanya tuh mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya orang kalau ngucapin makasih itu kayak apa. Nah itu saya rasakan di situ. Makasih ya, makasih banget datang lagi ya gitu. Ini saya mikir, kenapa sih saya nggak bawa apa-apa, saya nggak bawa hadiah, saya nggak pakai kostum, saya nggak pakai makeup, nggak menjanjikan apa-apa, nggak bawa musik, nggak menjanjikan apa-apa lah gitu. Cuma cerita aja udah. Kemudian saya tanya dosen saya, kenapa, ada apa, kenapa kayak gini? Saya menyampaikan apa yang saya rasakan. Dosen saya bilang, kamu tahu ini adalah rumah sakit rujukan utama nih buat kanker sama tumor. Ini nempel sama Fakultas Kedokteran UI. Dokter-dokternya ini yang udah terbaik lah bisa dibilang. Ada di situ semua. Alat-alatnya yang paling lengkap, suster jaganya luar biasa galaknya. Karena mereka kerjanya tuh salah gitu. Obat-obatan ada semua, lengkap. Tapi ini anak-anak dan mereka punya sakit yang luar biasa. Orang tuanya boleh nginep di situ. Itu literally nginep di kolong tempat tidur anaknya, di samping kanan kirinya. Tapi dosen saya pernah dengar cerita, mereka itu kadang gundah karena tidak tahu harus melakukan apa ketika melihat anaknya menahan rasa sakit. Obat-obatan udah, semua treatment udah, tapi apa yang harus dilakukan? Anak kecil. Tapi ketika dia melihat anaknya duduk mendengarkan cerita, dan itu dilihat dari belakang, tidak melihat ekspresinya seperti apa, buat mereka melihat anaknya duduk tenang itu sudah cukup. Buat mereka, anaknya duduk tenang itu tanda bahwa mereka tidak sedang menahan rasa sakit. Dan saya yang di depan kemudian menyambungkan itu ketika melihat anak-anaknya itu ceria hanya pada saat itu cerita. Dari situ saya ngerasa, gila ini dongeng keren banget nih, kuat banget nih. Gitu. Ini harus banyak nih yang ngelakuin ini. Apa kabar anak-anak yang sehat, yang baik-baik aja, dibacain cerita terus setiap hari, mendengarkan cerita yang baik terus setiap hari. Jadi dampaknya itu akan kuat banget. Nah, dari situlah kemudian saya memutuskan, oke, dongeng ini penting banget nih. Keterusan, keterusanlah kemudian untuk ngomporin orang lebih banyak lagi untuk bercerita. Nah, oh kaget kan? Iya ya, maaf ya mas. Ini momen ketika ada festival dongeng. Saya sama teman-teman, jadi kita ada komunitas namanya Ayo Dongeng Indonesia, kita bikin festival dongeng internasional Indonesia setiap tahun di bulan November. Nggak jauh dari sini, ada di Museum Gajah. Jadi nanti teman-teman boleh jalan kaki dari sini ke sana. Nggak ada itu weekend ya, kalian nggak masuk kerja ya. Acara gratis, kita tidak memungut biaya sama sekali, karena tujuannya adalah mendorong orang untuk menikmati acara yang baik dan sehat untuk keluarga. Dongeng. Nah, ini kalau dongeng nih, rasakan deh. Ini yang saya rasakan di depan anak-anak itu. Dari matanya itu udah, wah energinya tuh luar biasa. Balik lagi ke kita gitu loh. Betapa mereka senangnya dengan cerita, bukan sama orangnya ya. Betapa mereka senangnya dengan cerita. Kalau cerita itu dipersiapkan dengan baik. Ini anak yang nggak saya kenal. Bayangin kalau anak yang bapak ibu kenal, which is anak di rumah, atau tetangga lewat, sini-sini mau dengerin dongeng nggak gitu. Ya minimal udah kenal kan tetangga gitu. Itu pasti akan lebih mudah lagi gitu. Next. Ini juga. Uh, ini adalah anak-anak korban bencana tsunami di Aceh tahun 2005. Saya dapat kesempatan untuk berangkat ke sana. Saya masih kerja, dulu saya kerja di law firm as a librarian. Kemudian ada bencana itu 2004 akhir, 2005 kita bikin posko, poskonya di Pejaten. Aku sama teman-teman yang lain lah, iseng aja gitu. Karena kesel kan, waduh kita ngelakuin apa ya gitu. Ini gede banget nih, setiap hari kan berita tentang korban-korban bertambah-bertambah itu terus. Jadi akhirnya itulah. Kemudian mengucap, aduh gue masih sehat nih, masa nggak bisa sih gue datang ke sana bantuin apa kayak gitu. Besoknya ditelepon, bisa nggak berangkat untuk ngedongeng ke sana, bikin kegiatan trauma healing.
Langsung oke gitu. Habis itu baru mikir gimana caranya gue minta ini, soalnya minimal 2 minggu. Nggak ada orang bisa minta izin 2 minggu untuk pergi gitu. Tapi ya di work from itu untuk alasan kemanusiaan ya udah kita nggak mungkin bisa nolak katanya. Dikasihlah 2 minggu. Tuh. Nah, ketemu anak-anak ini. Ini ada di satu camp, campnya adalah Matai di Bukit Matai. Sebelum dongeng itu eh, kepala campnya pengungsiannya itu bilang, anak-anaknya mungkin nanti tidak bisa merespon dengan baik, nggak apa-apa ya mas, gitu. Karena mereka kehilangan banyak. Gitu. Tapi ketika dongeng terjadi, ini yang terjadi. Wajah-wajahnya itu, wah pokoknya luar biasa deh. Nanti deh, kapan-kapan cobain ngedongeng ya. Buat orang yang belum dikenal. Anak-anak lah, anak-anak ya, jangan tiba-tiba lagi naik MRT terus, mau aku dongengin nggak? Anak-anak, misalnya ada kegiatan sosial, ikut gitu, volunteering gitu. Karena itu membuat hidup kita jadi balance, jadi menyenangkan gitu. Jadi sehat gitu. Mensana in corpore sano, tau gak sih? Tau gak? Di, kamu di situ ya. Di dalam jiwa yang sehat itu ada tubuh yang sehat. Jadi kalau, bener gak sih? Kebalik ya? Oh kebalik ya? Iya. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Iya. Padahal jiwa yang kuat ya. Padahal harusnya jiwa dulu yang disehatin, baru jadi ada istilah biblioterapi. Biblioterapi adalah bagaimana caranya membuat kita merasa lebih baik dengan cerita, dengan buku cerita, dengan membaca. Apa sih gunanya kita baca buku sastra, buku-buku novel, buku-buku cerpen yang ada di sini gitu. Supaya kita jadi merasa lebih baik aja, lebih menyenangkan. Nah, mendongeng itu bercerita itu kayak gitu. Oke, lanjut ya. Jadi mendongeng itu apa? Mendongeng itu adalah seni dalam berkomunikasi. Setiap orang itu bisa bercerita. Setiap orang itu bisa mendongeng. Karena ini adalah semudah kita berkomunikasi seperti setiap hari kita berkomunikasi dengan siapapun juga. Hanya bedanya ada cerita-cerita yang perlu dipersiapkan dan cerita itu kadang perlu dicari nih. Untuk siapa pendengarnya, cerita yang seperti apa. Untuk siapa pendengarnya, itu ceritanya kebutuhannya apa, tujuannya apa, ceritanya persiapkan yang ke sana gitu. Nah, dalam mendongeng nanti saya akan men-challenge teman-teman untuk mencoba misalnya kita bikin dulu ya, dongeng untuk anak ya. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk bercerita. Teman-teman tolong ikuti kata-kata saya dan gerakan yang saya lakukan. Oke, ini adalah mendongeng untuk anak nih. Nanti bisa dipraktekin di rumah ya. Boleh angkat tangannya satu. Oh, saya di atas nih. Ini dongengnya pakai jari. Gampang banget, nggak pakai modal. Nggak usah beli buku maksudnya ya. Angkat tangannya satu, ikuti kata-kata saya dan ikuti gerakan tangannya. Oke? Siap? Suatu hari ada 5 sahabat. Ada kelingking, ada manis, ada tengah, ada telunjuk, dan ada ikutin aja. Dan ada, ya. Canda, canda. Boleh nggak dijawab? Begitu aja. Dan ada, enggak, gini jawab aja, jawab. Kan boleh, boleh jawab tadi aku bilang ya. Dan ada, dari boleh, jempol boleh. 5 sahabat itu senang sekali bermain. Nah, ikutin ya, senang sekali bermain. Mereka senang lari-larian, mereka senang lompat-lompatan, mereka senang manjat-manjat. Satu, jangan gini dong. Gini manjatnya, siap, satu, ayo, satu, dua, tiga. Oh, kok si manjat tuh nggak terus. Canda, canda. Dan mereka senang bermain se
Panjang hari. Satu hari 24 jam ya, jadi sepanjang hari lumayan. Kalau sore hari tiba, mereka akan lelah dan mulai menguap. Aku nguap beneran mas. Malam harinya mereka akan tertidur sambil mendengkur. Pakai gaya mendengkur masing-masing ya, nggak harus sama, nggak harus sama. Pagi harinya, sahabat yang pertama bangun dari tidurnya. Siapa yang pertama? Oh, kok jempol bu? Kelingking dong, iya. Kelingking, bangun ya. Lalu dia berkata, aku lapar. Jangan senyum di bagian ini. Kalau udah mengeluh lapar tuh biasanya mukanya tuh nelongso gitu loh, yang merana, apa bu? Suntuk. Oh, suntuk. Lapar gitu. Ini kita belajar ekspresi juga ya. Kemudian sahabat yang kedua bangun dari tidurnya. Ting. Lalu dia juga berkata, aku juga lapar. Lalu sahabat yang ketiga bangun. Belum dong. Kan ikuti kata-kata saya, jadi jangan mulai duluan. Masa mendahului imam? Nggak bercanda. Lalu dia juga berkata, aku kok juga lapar. Lalu bangun yang keempat. Lalu dia berkata begini, teman-teman, kalau punya makanan, aku mau ya, aku lapar. Lalu bangun yang kelima. Ting. Tapi yang kelima berbeda. Bangun tidur, merapikan tempat tidur, kemudian pergi mandi, ganti pakaian yang bersih, di sarapan, kemudian siap-siap untuk main. Ayo, selesai, masih jauh. Eh, habis mandi pakai baju, masa habis mandi terus, iya ya. Apapun yang baik dilakukan di rumah habis mandi, habis bangun tidur, itu yang diucapin ya. Nah, kemudian si jempol mendengar keempat sahabatnya mengeluh lapar. Lalu dia berkata, teman-teman, kalau butuh sesuatu, jangan hanya mengeluh. Tapi keempat sahabat itu terus mengeluh sepanjang hari. Sampai sore hari tiba dan mereka, ini apa? Lelah sambil, lalu malamnya sambil ngorok. Ya. Sampai pagi harinya bangun sahabat yang pertama dan bilang apa seperti kemarin. Lalu yang kedua bangun dan bilang apa seperti kemarin. Lalu yang ketiga bangun dan bilang apa? Lalu yang keempat bilang apa lebih panjang? Terbanget. Ih, ini benar lapar ya? Ini jam makan siang beneran nih masalah. Tapi sahabat yang kelima seperti biasa bangun lalu pinter bapak. Apalagi pak? Sholat dulu. Ya, kalau muslim ya, kalau muslim. Kalau enggak kan enggak. Membersihkan tempat tidur, baru sholat. Wudhu dulu. Kamar mandi nggak wudhu sama aja dong, nggak sah sholatnya. Iya. Kalau muslim ya, iya. Ini kita bicara umum dulu ya. Terus dia mau ngajak nih teman-temannya main. Nah, kok nggak ikut? Ayo dong. Belum selesai kita belum. Iya. Tapi dia tetap mendengar teman-temannya mengeluh. Sampai akhirnya si jempol berpikir, mungkin mereka perlu dibantu.
Kemudian dia mengambil makanan di rumahnya dan berbagi kepada keempat sahabatnya. Nah, akhirnya semenjak saat itu, kalau ada yang berbuat baik, biasanya suka dikasih jempol. Gitu ceritanya. Itulah kenapa jempol penting banget untuk hal-hal yang baik. Semua yang baik itu biasanya pakai jempol. Kasih penghargaan, wih keren banget. Ih, Bapak pinter banget. Ih, Bapak tepuk tangannya paling nyaring tadi. Ih, keren banget tadi jawabannya. Jadi biasanya suka dikasih jempol. Padahal orang nggak ngerti kenapa. Apa jempol nih? Kalau di Indonesia kan biasanya juga pakai ini kan buat Jempol misi. karir, Kak. Jempol karir. Silahkan nunjukin tempat di sebelah sana itu. Kalau teman saya orang Makassar tabe gitu sambil lewat jempol gitu kan gitu. Nah itu jempol. Baca buku kalau nggak ada jempol nggak bisa. Gimana buka jempol buka halaman pakai ini atau pakai ini susah pasti ada jempol. Hal-hal yang negatif nggak pernah pakai jempol. Contohnya ngobrol. dong. Nah ini cerita. Biasanya kalau buat putra putrinya di rumah, dongengnya itu kayak itu seru banget. Bisa manjat-manjat, bisa ini dan bisa main kritik-kritikan. Oh, habis itu main kritik-kritikan gitu. Wah itu bisa lama di situ, bisa main kritik-kritikannya lama. Habis itu udah kita capek yuk tidur aja yuk, nggak usah dilanjutin ceritanya gitu. Tapi itu bisa terjadi. Nah usahakan nanti kalau misalnya ini tips ya, buat yang mau mendongeng buatnya atau buat cucunya mungkin ada di sini. Nah dongengnya kalau di rumah untuk seseorang yang dekat jaraknya itu harus 0. Ya, jadi harus nempel nih nanti, nempel. Mau sebelahan duduk nempel di pangku anaknya. Mau sambil tiduran rebahan nempel sambil dirangkul anaknya. Tapi usahakan juga dia bisa ngelihat ekspresi kita, muka kita. Jadi nempel tapi kitanya agak miring. Kenapa? Karena penting banget nih ngelihat ekspresi kita. Dan kita harus ekspresif, dipaksakan harus ekspresif. Kenapa? Karena pada saat itu anak belajar emosi. Apalagi anak yang belum bisa baca nih, dia akan melihat gerak bibir kita, dari situlah dia belajar bicara. Setiap gerakan mulut ini mengeluarkan suara apa, di situlah dia belajar berucap. Kejelasan suaranya itu seperti apa. Karena sekarang ada masalah, speech delay. Dan itu permasalahannya apa? Gadget. Anak-anak itu dari bayi udah dikasih gadget. Itu masalah banget. Ya iya dong, kan anak saya jadi tenang. Siapa yang nggak senang lihat anaknya tenang? Tapi akan tenang selamanya dia. Nggak aktif. Bukan tenang dalam damai, bukan. Tenang selamanya. Kenapa? Karena otaknya sudah terpuaskan dengan apa yang ada di gadget. Di gadget tuh warna ada, gambar ada, gerak ada, suara ada. Otaknya nggak mikir. Sedangkan otaknya adalah organ yang paling malas. Dia butuh stimulasi untuk bisa aktif kemudian menggerakkan banyak hal nih. Nah, ketika itu udah puas, dia nggak gerak. Pernah lihat ada anak kecil lagi nonton apa gitu atau lagi main game disuruh makan nggak mau, disodorin makanan, oke, ngeliat aja enggak gitu loh. Atau anak zaman sekarang kalau ditanya, gimana kamu sekolahnya? Good. Satu kata doang, kita nanya aja berapa, dia jawab cuma satu. Kenapa? Karena tidak sering diajak komunikasi. Gadgetnya sering. Nah, nyambung ke speech delay. Anak-anak itu tertarik dengan animasi sederhana. Animasi sederhana itu dibikinnya sederhana sekali. Gerakan mulutnya mangap, mingkem, mangap, mingkem. Jadi kalau dilihat itu cuma gini. Mau ngomong apa, ngomongnya gitu. Nah, anak-anak bisa menang. Anak kecil tuh kayak spons. Ada genangan air, taruh spons, sponsnya terserap. Sponsnya terserap. Airnya terserap. Anak kecil mendengar orang bicara, melihat orang bicara, dia akan menyerap itu. Ketika ada gadget, kata-katanya terserap, termasuk cara bicaranya dari animasi-animasinya itu. Jadi, next time dia diajak bicara, udah makan belum? Sudah, tadi aku sudah makan, tapi di sini nih udah bisa nih ngomongnya apa? Aku sudah makan, tapi nggak bisa ngomongnya.
Jadi dia akan menirukan apa yang dia lihat. Jadi jawabnya gini, Aryo kamu sudah makan. Karena cuma taunya mangap mingkem. Nah itu yang dibilang kemudian sekarang jadi fenomena speech delay-nya itu seperti itu. Otaknya tahu, aku sudah makan. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara menggerakkan mulut untuk mengucapkan, aku sudah makan. Taunya, aku sudah makan, tapi cuma mangap mingkem. Akhirnya nggak bisa terbentuk kalimat yang jelasnya seperti apa. Gitu. Jadi di situ. Yang salah siapa? Orang tuanya, betul. Karena orang tua yang beliin gadget, ngisiin kuota, kasih nonton tanpa didampingin. Boleh dikasih, tapi dampingin. Sambil ajak bicara, batasi waktunya, disortir yang ditonton yang boleh yang mana, sambil diajak komunikasi terus. Nah itu. Dan didampingi dengan kegiatan fisik yang lain. Oke, lanjut. Terima kasih ya sudah belajar mendongeng. Nah ini yang tadi saya bilang. Mendongeng itu tidak hanya buat anak-anak, bisa untuk orang dewasa. Dulu di pernah ada apa Mbak Ayu, namanya Mbak Ayu, divisi apa? Kultur ya, divisi kultur ya. Nah itu keren tuh, membreakdown value-nya Bank Indonesia, kemudian menyampaikannya lewat cerita, lewat dongeng. Wah itu keren banget. Dan itu yang terjadi sampai sekarang, di mana-mana teknik storytelling itu kepake. Jualan, marketing, ada namanya story selling. Di museum sekarang dikenal namanya historytelling. Banyak banget. Teknik bercerita itu bisa dipakai untuk siapapun, termasuk orang dewasa. Itu. Ini pernah ada satu sesi bercerita, jadi ada satu festival gitu. Kirain yang datang anak, ternyata yang gede yang datang orang dewasa. Nah, kenapa semua senang dengan cerita? Karena boleh? Ini udah ya, boleh? Karena ini, mendongeng itu menciptakan pengalaman bersama. Kayak tadi nih, mendongeng itu interaktifnya adalah ketika teman-teman memberikan respon, saya menanggapi. Jadinya lucu, ya kan? Lalu ada sahabat yang kelima gitu. Terus pada bilang jemput jari, ya kan? Sebenarnya itu bisa aja saya terima, kemudian saya ini. Tapi kan nggak seru. Makanya saya bilang, jangan, ikutin aja gitu. It works every time. Nggak cuma di sini aja. Kemanapun saya pergi pakai cerita itu, pasti kecelek di bagian itu. Kecelek tau nggak sih? Tahu ya? Pasti ketipu di bagian situ gitu. Dan itu bisa dimainin. Nah, sama. Anak kecil kalau dengerin cerita, kalau mereka kasih respon, denger. Mengerti, baru kasih tanggapan balik. Kalau mereka nanya, dengar, mengerti, kalau ternyata itu jawaban ada di cerita, baru, oh nanti kayak ada di cerita, kamu dengerin dulu ya. Gitu. Jadi nikmatin aja, tapi jangan hilangkan momen ketika mereka kasih respon, kita mendengarkan. Karena yaitu, mendongeng itu tidak hanya bercerita, tapi juga mendengarkan, untuk mengerti. Gitu. Itu serunya. Nah, mendongeng itu ada dua nih, bercerita, storytelling itu ada dua. Yang satu benar-benar bercerita, tanpa teks, yang satu benar-benar bercerita juga, tapi pakai teks atau read aloud. Sama baiknya dua-duanya, tapi yang read aloud itu butuh satu, butuh buku. Jadi harus pakai buku. Dan itu pengaruhnya, dampaknya luar biasa keren buat anak-anak kecil. Kenapa? Karena sekarang anak-anak udah jarang yang suka membaca. Mereka masih membaca, tapi yang suka membaca, benar-benar membaca untuk menikmati, membaca untuk mengerti, itu sedikit banget. Kebanyakan membaca untuk sekedar tahu aja gitu. Makanya banyak yang kena hoax dan macam-macam. Banyak judul-judul yang clickbait karena udah jarang banget yang suka baca. Padahal dulu zaman-zaman ada koran lampu merah. Tahu nggak sih koran lampu merah? Tahu ya. Angkatannya sama berarti kita ya. Pos kota lampu merah. Itu dari judulnya kita udah tahu seluruh beritanya, ya kan gitu. Nenek-nenek menyeberang jalan tertabrak motor, untung bisa dibawa ke rumah sakit. Ya udah selesai, ngapain baca berita siswa, tapi di dalamnya itu masih ada. Gitu. Intinya sama, nenek-nenek nyebrang jalan, ketabrak motor, untung bisa dibawa ke rumah sakit, udah selesai. Nah, zaman dulu tuh banyak yang kayak gitu, kenapa ya? Karena udah diprediksi ini banyak orang yang sudah tidak suka baca nih, padahal ini penting banget. Nah, salah satu caranya adalah dengan mendongeng. Supaya anak jadi suka dulu dengan cerita, suka dengan membaca, kemudian akhirnya jadi senang membaca. Jadi senang membaca itu adalah hal yang susah sekali sekarang. Makanya dengan bercerita itu bisa banget. Nah, tapi jangan lupa ini saya mau mengingatkan ini, ABCD, DCBA.
Ayo dongeng, bacakan cerita, tapi jangan lupa diskusikan cerita bersama anak. Habis bercerita, habis mendongeng, habis bacain cerita, jangan pernah sekali-sekali untuk memberikan kesimpulan dari ceritanya. Karena itu jahat buat anak. Membuat anak tidak mampu berpikir sendiri. Jadi bikinlah diskusi bersama anak. Jadi kegiatan bercerita itu lengkapnya tuh ada dua. Ada dongengnya, ada berceritanya, ada bacaan ceritanya, terus ditutup dengan diskusi sama anaknya. Porsi diskusinya itu kita yang mendorong anak untuk menyampaikan apa yang kita tanyakan atau apa yang dia mau sampaikan. Jadi habis cerita nih, nah menurut teman-teman ini tadi cerita 5 sahabat itu tentang apa? Tentang apa, Bu? Cerita yang tadi tentang motivasi, tentang kebaikan. Boleh? Yang lain? Asal usul jempol. Kenapa jempol dijadikan apresiasi? Apalagi ayo, sifat yang berbeda dari kelima tadi. Siapa yang bicara? Bapak ya? Oh itu. Oh pantas. Saya nyari yang mulutnya gerak-gerak nggak ada. Taunya emas pakai masker. Sifat yang berbeda dari cerita tadi saya baca dari cerita rakyat Afrika. Itu dari Afrika. Itu ada ceritanya. Itu dibukukan. Nah, ada versi lainnya. Versi lainnya itu memperkenalkan kelima jarinya ini. Seperti karakter 5 sahabat. Sahabat yang pertama itu anaknya baik sekali. Anaknya rendah hati. Setiap kali ketemu orang lain, dia akan minta maaf dan mempersilahkan yang lain untuk melakukan duluan. Makanya kan kita kalau salah suka minta maaf kan. Maaf ya. Zaman dulu, anak kecil, tahun 80-an, 90-an, 70-an masih kenal nih kayaknya. Sahabat yang kedua itu, dia agak unik nih, sukanya dandan. Karena dia ngerasa paling manis. Paling manis, makanya disebutnya jari manis. Yang tengah, nah yang tengah ini agak sedikit kasar orangnya. Dia tinggi hati, sombong. Makanya kalau diginiin tuh dia paling tinggi. Dan kalau diri sendirian, ya ngerti lah ya. Kalau dia sendirian itu apa pengaruhnya ke orang lain ya. Nggak tahu kenapa orang bisa marah padahal apa sih jari doang gitu kan. Karena dia sifatnya kayak gitu. Sahabat yang keempat, ini dia orangnya agak sedikit arogan, bosi. Senangnya nyuruh-nyuruh. Iya. Coba tuh, ambil. Ini yang bersih, yang bersih. Gitu. Nah, sahabat yang kelima berbeda. Kenapa? Kita dengerin ya ceritanya. Nah, itu. Baru mulai ke ceritanya. Nah, setiap kali ini bicara akan sesuai dengan karakter ceritanya. Jadi kalau yang ini apa tadi? Maaf. Jadi kalau mau ngomong gimana? Iya. Bener. Ingat kan kalau ceritanya bajul-bajul, ada yang tuh, aduh, maaf ini referensinya Tomina. Maaf nih. Jadi bahasa tubuhnya juga harus ngikutin. Gitu. Aduh, maaf banget ya. Maaf loh, nggak enak nih mau ngomong, tapi ya ngerti kan ya. Gitu. Megang-megang dengkul gitu kan. Maaf banget, tapi lapar nih gitu. Kalau yang manis apa? Ya masa sambil dandan ngomongnya. Mungkin, aku lapar. Ya gimana? Cobel lah. Tapi yang bikin manis, ya kalau cowok nggak gitu ya. Aduh maaf, referensinya salah. Cie dibikin manis, tapi cowok ya. Kalau yang tengah gimana? Iya, gue lapar. Beneran ya, maaf. Gue disediain makanan. Ya, kurang lebih gitu lah ya. Nah, ketika ini didiskusikan cerita atau cerita apapun didiskusikan, ini seperti barusan nih. Dari sini keluar satu, dari sini keluar satu, dari situ keluar satu. Jadi ada banyak pesan di dalam sebuah cerita. Tergantung dari orang yang mendengarkannya. Tergantung dari sudut pandang kita yang mendengarkannya. Nah, ketika kita diskusi, anak itu jadi berpikir. Kemudian ketika kita tanya, kita berikan ruang mereka untuk menyampaikan apa yang mereka rasa atau apa yang mereka pikirkan, anak itu jadi terdorong rasa percaya dirinya untuk berani menyampaikan sesuatu itu. Nah, jadi diskusi bersama anak itu positifnya dampaknya banyak banget buat anak. Percaya diri anaknya, kemudian jadi berpikir, mengolah, recalling memorinya, kemudian memilih. Nah,
ini cerita tentang apa ya? Ini. Kemudian bagaimana bagian mana yang penting ya? Bagaimana bagian mana yang baik ya? Pesannya itu di mana ya? Di situ dia mengklasifikasi, kemudian memilih dan memutuskan yang ini. Di situ kita mendorong anak untuk berpikir secara kritis. Jadi critical thinkingnya itu didorong dalam diskusi itu. Tapi kalau kita yang menyimpulkan, anak memilih yang berbeda nih sebelumnya, kemudian dia mendengar yang berbeda dari kita orang tuanya. Kita adalah orang tuanya, orang yang berwenang, orang yang berkuasa. Berarti dianggap orang yang selalu benar karena paling tahu. Ketika kita memutuskan itu dan dia berbeda, maka dia akan menganggap yang saya pikirkan dan yang saya putuskan itu salah, yang benar tuh yang itu. Akhirnya lama-lama ya udah, nggak usah aja dipikirin, nanti juga dikasih tahu. Jadi karena kebiasaan disuapin. Itu. Nah, jadi kalau diskusi itu manfaatnya tuh lebih bagus banget. Dan di situ kita juga itu jadi kayak indikator KPI. KPI pendongeng itu adalah di diskusinya itu. Salah satunya ya. Kalau anak kasih respon, itu di situ letak keberhasilan. Oh, mereka nangkep nih. Oh, dapat nih. Oh, dapat nih pesannya. Oh, kok belum ya? Kok dia nggak ngerti ya? Nah, itu jangan dikasih tahu, diulang lagi besoknya. Tambah cerita lain dengan tema yang sama. Itu keberhasilan itu di situ. Jadi diskusi itu juga penting. Nah, mendongeng itu apa aja tekniknya? Pertama adalah kontak mata dan suara. Ini penting. Mendongeng kalau nggak ada kontak mata itu eh, apa ya? Ya kayak denger dongeng di radio lah gitu. Agak meraba-raba lah. Meskipun itu bagus juga menarik. Tapi masalahnya orangnya ada di situ dekat. Jadi interpersonal skill ketika mendongeng langsung itu manfaatnya besar sekali. Anak jadi ya sama kayak kita curhat. Kita lagi curhat itu cuma didengerin tanpa dikasih tahu jawabannya dari teman yang dengerin kita itu juga udah berharga banget gitu. Keberadaan kita di situ berharga. Nah, itu kayak gitu. Jadi kontak mata ketika mendongeng itu juga jadi satu hal yang penting untuk indikator apakah cerita saya didengerin apa enggak. Apakah jokesnya ini lucu apa enggak gitu. Apakah topiknya ini oke apa enggak gitu. Sama lah kayak sekarang saya memutuskan untuk pindah dan tidak melanjutkan pembahasan sebelumnya ini karena saya melihat oh oke udah pada nangkep nih. Oke, lanjut gitu. Kayak gitu. Oh, udah ada yang mau nguap-nguap nih, oke tambahin joke gitu. Aduh joke-nya apa ya nggak mikir ya udah kasih tahu aja kalau kita lagi nggak ada joke dan kita mesti mikir gitu. Kayak gitulah. Yang berikutnya adalah suara. Mendongeng harus pakai suara yang ada aja. Mendongeng bisa mengubah-ubah suara kalau punya waktu untuk latihannya. Jadi itu tergantung sama tujuannya lah. Kita mendongeng tujuannya mau apa? Bapak Ibu mau mendongeng untuk di kantor misalnya. Mau bercerita tentang apa ya? Ya value dari Bank Indonesia misalnya di divisi itu misalnya. Nah, ada namanya 3 minute story, ada namanya 1 minute story, pop up story. Jadi itu cerita-cerita yang kita persiapkan sesuai dengan value-value dari kantor, tapi itu 1 menit aja. Ceritanya pas kapan? Pas ketemu di lift, pas di jalan turun pulang, pas ketemu di pantry, pas ketemu di toilet, pas kantin di toilet, oke lupain. Pas ketemu di jalan ke parkiran misalnya. Nah, pas ngomong kayak pas ketemu itu yang waktunya singkat, nah itu cerita. Gitu. Ih, kamu dapat nggak tentang ini? Itu bisa tuh jadi gini, selesai 1 menit gitu. Minimal nangkep nih value-nya, dan itu kalau dilakukan berulang itu bisa. Gitu. Bisa banget. Ekspresi itu juga penting. Saya anaknya pendiam, saya pemalu, saya kayaknya nggak ekspresif deh. Enggak, semua orang itu bisa berekspresi. Tapi karena nggak terbiasa dan malu aja. Kalau teman-teman sehat, nggak ada gejala stroke, berekspresilah dengan bebas. Kalau punya gejala stroke kan kita nggak tahu ya kumatnya kapan gitu. Ntar, nah itu harus hati-hati. Jangan tiba-tiba pas, ah nih tapi ya gitulah. Jadi kalau sehat, berekspresilah. Kalau ganteng mah ganteng aja udah gitu. Mau ekspresinya jelek-jelek nggak akan permanen di situ kok gitu. Kalau cantik-cantik aja udah. Percaya deh, berekspresi itu adalah untuk kebutuhan ceritanya. Curhat kalau nggak pakai ekspresi kan nggak seru ya. Tadi saya nyebrang jalan di Sarinah, ada motor kenceng, padahal yang berhenti hampir aja serempet motor. Untung saya nggak kena. Coba kalau nggak pakai ekspresi. Tadi saya nyebrang jalan di Sarinah, yang lain berhenti, hampir saya keserempet motor. Untung aja nggak kena.
Rangga AADC begitu. Rangga ya, tapi kan dia ganteng, dia udah Oh, bintang satu. iya iya iya. Ya kita, Ya. gue, iya udah belum ceritanya udah. Ekspresi itu penting sekali. Karena kalau enggak, lawan bicara kita, kawan bicara itu nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Itu kejadian sama saya, benar. Saya dulu waktu kuliah dipanggilnya Mukhtar, muka datar. Nggak tahu kenapa. Saya tinggal di Ciputat, kuliah di Depok, nggak boleh ngekos. Setiap hari tuh naik, bener, naik Deborah. Itu juga masih nyambung, turun di daerah Lebak Bulus, habis itu nyambung lagi angkot ke Ciputat. Jauh banget. Naik Deborah juga, ya ampun, saya mesti di pinggir, di luar, di pintu. Karena kalau saya masuk, pegel banget lehernya, jadi mendingan di pinggir kena angin. Nah, lelah banget, saya harus berangkat habis ya pagi banget lah gitu. Perjalanan itu bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Sampai kampus itu yang bukan kucel di baju sama di rambut, kucel di muka juga. Makanya udah diem aja lah gitu. Jadi ketemu, wih gimana? Katanya kemarin dapat A ya? Iya dapat A, seneng banget gue. Padahal nggak belajar. Datar, abis itu dipanggil Mukhtar. Nah ketika saya dongeng baru komentarnya, wah Aryo ngedongeng, anak-anak yang dengerin apa kabar? Dongeng muka datar gimana? Nah tapi di situ saya belajar, di dalam mendongeng saya belajar. Ekspresi itu penting sekali untuk anak belajar bagaimana emosi dari karakter itu. Anak belajar tentang positif dan negatif, anak belajar tentang orang yang baik dan orang yang tidak baik itu dari cerita. Anak mengalami sedih, mengalami marah, mengalami sakit, mengalami senang itu dari cerita dan itu adalah zona yang nyaman dan aman buat mereka dan akan lebih nyaman lagi dan menetralkan mereka ketika ada diskusi di akhir. Pesannya dapat, tapi kemudian emosinya mereka belajar, pemahaman terhadap cerita yang mereka dapat. Jadi kekuatannya itu didapat di situ. Ekspresi dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini untuk memperkuat. Nggak ada apa ya? Untuk melatih bahasa tubuh dan ekspresi itu nggak ada. Ingat-ingat aja kalau misalnya kita dalam posisi ini pakainya gimana. Ini bahasa tubuh bebas-bebas aja kok. Mau dongeng pada suatu hari di sebuah desa, nah itu bisa nih. Emang ada kamusnya, ini sebuah desa itu kayak gini? Nggak ada. Jadi pada suatu hari juga nggak ada nih kayak gini. Jadi ini pakai ini untuk memperkuat cerita aja bagian itu. Gitu. Nah, aduh kecil banget ya. Ya nanti kalau ada yang butuh ini dikirimin lah ya. Ada elemen tambahan, tapi ini nggak penting-penting banget. Yang paling sana itu adalah alat bantu. Kalau teman-teman googling, cari di Instagram atau cari di TikTok atau di YouTube, mungkin akan ada pendongeng yang pakai boneka. Gitu. Ada, boleh, nggak apa-apa, tapi nggak harus. Sebagai orang tua, mau pakai boneka, boleh, tapi nggak harus. Ya, udahlah cerita pakai kita aja atau pakai buku. Pakai buku itu udah paling bener. Ceritanya udah ada, nggak harus mikir, gambarnya udah ada, ngebantuin. Dan gambarnya tidak bergerak, karena itu akan membantu anak untuk berimajinasi. Mereka yang akan menggerakkan gambar itu di dalam benak mereka sendiri. Keterampilan lain tuh kalau misalnya teman-teman punya hobi, ada yang bisa main gitar, ada yang bagus suara nyanyi, ada yang jago nari, ada yang bisa apalagi debus. Jangan dong. Gimana dong yang sambil debus? Keterampilan yang teman-teman miliki mungkin itu bisa membantu untuk bercerita gitu. Misalnya Pak Raden nih, almarhum Pak Suyadi, dia itu dosen seni rupa desain. Dia lulusan ITB, kemudian dia dosen, dia ngajar, makanya dia bisa bikin unyil dan lain-lain. Nah, dia kalau mendongeng yang paling dia suka adalah dia sambil menggambar. Dia cerita nih satu segmen, kemudian dia gambar. Jadi satu ilustrasi di satu sketsa itu, satu segmen itu. Kemudian dia gambar lagi. Bagus banget. Jadi itu kayak one line drawing gitu loh, gambar spidolnya itu nggak dicabut, gambarnya terus jadi wah bagus banget ya. Saya mencoba jelek. Jadi akhirnya oke nyerah. Saya nggak usah pakai alat bantu. Toh laku-laku juga. Nah, ya saya kan nggak bisa ngomongin yang lain, cuma itu aja. Udah murtad dari pustakawan, ya pendongeng aja lah. Ini adalah konsep dongeng ini adalah bagaimana cara kita mengolah cerita, kemudian kita mikirin delivery-nya gimana. Jadi itu bisa pakai, ada namanya musical storytelling. Cerita itu bisa dinyanyiin.
karena saya suaranya nggak bagus, jadi saya nggak contohin ya. Ada namanya action story, action storytelling, yaitu cerita yang pakai gerakan. Oh ini kemarin saya habis dari TK. Ada satu buku, teman-teman bisa cari, namanya adalah Bear Hunt, berburu beruang. Nah, kalau itu didongengin, ini dongengnya kayak gini. We're going on a bear hunt, we're going to catch a big one. I'm not scared. Jadi ada gerakan-gerakan yang kemudian anak-anak bisa ikutin. Dan kemudian di cerita itu, ada satu keluarga nih mau berburu beruang. Aneh banget ya, agak-agak, jangan ditiru ya. Lagi gabut, nggak ada aktivitas. Yuk, kata bapaknya, ayo mereka cari kok yang ekstrim ya gitu. Nah mereka berburu beruang, nah yang lucu mereka melewati pagar yang tinggi, jadi harus kita lompati. Ada ilalang, jadi harus disingkap. Ada sungai harus berenang, ada lumpur harus melewati lumpur itu dengan jalan yang belok, dan itu setiap setiap tantangan itu tuh ada bunyi-bunyiannya dan ada gerakan-gerakan tertentu. Masuk ke sungai berenang, swish, swash, swish, swash, gitu. Itu bahasa Inggris ya, kalau Indonesia biar gitu. Nah itu seru banget buat anak-anak. Dongengnya sebenarnya cuma 10 menit, tapi ketika ada gerakannya jadi action story itu jadi 30 menit gitu. Belum kalau minta nambah. Nah kemarin itu di TK, more mister. Jadi 1 jam. Akhirnya setengah jam doang padahal. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah aktivitas. Aktivitas itu adalah bisa jadi follow up activity-nya ya. Atau bisa jadi activity during storytelling. Follow up activity itu misalnya gambar nih, kemudian oh tadi ada crafting ya Pak ya. Ada kegiatan crafting tuh, paper crafting. Nah, mendongeng itu kemudian bisa diikuti dengan kegiatan crafting. Misalnya cerita 5 jari, kemudian kita bisa bikin kegiatan gambar. Kertas A4, tempel jarinya, kemudian digambar nih ngikutin outline dari jarinya itu dari tangannya. Kemudian diminta anak-anak untuk gambar karakter-karakter yang kamu imajinasikan dari 5 sahabat itu. Warnai, kasih mata, kasih mulut, kasih hidung, kasih rambut, kasih baju, kasih pakaian. Gambarin di situ. Jadi ceritanya itu hidup di dalam gambar itu. Atau dari cerita, coba kamu bikin puisi, coba bikin lagu, coba bikin rumah, coba ajuin KPR, ajuin kredit. Kayak kelewatan-kelewatan. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang storytelling activity-nya gitu. Jadi ada namanya storygami. Storygami itu menggabungkan storytelling sama origami. Next sesi bulan depan nanti saya ajarin ya di sini. Kode kode ke sini ya kode Pak. Jadi ada setiap lipatan jadi satu bentuk, jadi satu cerita dulu. Kemudian kita lipat lagi itu sambil cerita, saya jadi satu bentuk lagi itu jadi cerita lagi. Jadi itu namanya storygaming. Kalau yang saya sering bawa itu namanya string storytelling. Saya kemana-mana suka bawa ini. Ini adalah dompet. Ini karya UMKM Indonesia, ada di Jogja. Bisa pesan ke saya. Ini harganya cuma 500.000. Di bawah ini ada keranjang kuning. Enggak, bercanda, Masih bercanda. lihat bukan? Saya mau dong. Boleh, boleh. Ini yang selalu saya bawa. String storytelling itu adalah cerita pakai tali. Ini ada ceritanya. Keren kan? Jadi ini ceritanya gini. Suatu hari ada seekor kelinci yang lapar sekali. Ya, dia memutuskan untuk mencari makan. Dia melompat dari sarangnya pergi ke hutan. Di hutan dia melihat ada wortel tergeletak di atas tanah. Kemudian dia berpikir, ambil aja nih wortel. Kemudian dia ambil wortelnya. Dan wortel itu dikumpulkan, kemudian diikat dengan tali. Sampai akhirnya dia mendapatkan ada 2 wortel yang terikat dengan tali dan siap untuk dibawa. Tapi dia merasa tidak cukup nih, masih kurang, aku lapar. Diambil lagi dan diikat. Jadi dapat berapa? Tadi kan ada 2 tambah 1 jadi 3. Orang B bisa ngitung ya? Tapi masih kurang. Diambil lagi 1, diambil lagi 1, diikat lagi pakai tali. Jadi berapa kan? Masih kurang, diambil lagi 1, diikat lagi pakai tali. Jadi sudah cukup ya, jarinya cuma 5.
Nah, kemudian dengan senangnya dia membawa kelima wortel itu untuk pulang. Nah, dia memakannya di rumah dengan lahap. Dia melompat. Sampai tiba-tiba ketika dia sedang melompat, satu wortel terjatuh. Dan wortel berikutnya terjatuh. Wortel berikutnya terjatuh. Sampai tersisa satu. Dan ketika dia mau melompat yang tinggi sekali karena rumahnya sudah dekat, ternyata wortel yang satunya juga terjatuh. Akhirnya sampai di rumah, ya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi lain kali teman-teman kalau mau membawa wortel harus dengan masker. Saya juga sih, tapi itu baru pertama kali dari 20 tahun mendongeng. Ya saya jalan hati-hati. Jangan melompat. Bukan dengan tas. Advance. Benar-benar. Nggak bercanda. Tapi itu bisa. Ada yang jawabnya, GoFood aja, Kak. Anak TK loh itu, GoFood aja, Kak. Masih mending pakai tas. Masih masuk. Membawanya dengan apa? Dengan oh iya. Ya. Ini pakai ya? Iya. Gitu. Nah, itu jadi ada banyak sekali teknik bercerita. Jadi itu bisa terjadi kalau kita menyesuaikan kebutuhan cerita itu apa, audiensnya siapa, dan itu bisa disesuaikan. Next, Mas. Ini waktunya udah habis ya? Belum ya? Oh iya, mendengarkan dan tidak menilai. Ini catatan ketika selesai bercerita, mau bikin diskusi buat anak-anak, mendengarkan dan tidak menilai itu adalah sesuatu yang berat sekali. Anak mau cerita nih, ini banyak nih kasus nih kejadian kayak gini nih. Kemarin ada guru-guru lah gitu. Aduh kayaknya aku nggak bisa deh Kak kalau diskusi sama anak. Jadi dia cerita, anaknya itu sering disuruh diam sama dia sendiri. Misalnya ya mungkin pernah kejadian kali ya, kalau misalnya dalam keadaan macet di jalan, terus anaknya rewel, udah sampai belum sih gitu. Kita tanpa sadar, udah diem aja dulu nanti kalau sampai kamu juga tahu sendiri gitu. Nanti dikasih tahu deh kalau nyampe, udah diem aja tenang ya gitu. Nah tapi kan kalau kita mendengar untuk mengerti, kenapa anaknya sampai nanya kayak gitu? Jangan-jangan dia bosen. Jangan-jangan dia apa lapar, mau pipis atau apa. Nah kita tidak mencoba untuk mengerti itu dulu gitu. Yang saya pelajari, ini dari bapak saya nih. Apa yang kamu lakukan ke anak kamu, nanti akan anak kamu lakukan ke kamu nantinya. Jadi kalau kita sering menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kita, pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal, atau pertanyaan-pertanyaan yang berulang, kita nanti pas udah tua itu juga akan begitu. Ya kan? Udah tua lupa, ini udah makan belum ya? Terus nanya, tolong dong ambil makan. Kalau kita waktu kecil menjawab mereka dengan sabar, selalu menyenangkan, anaknya juga akan melakukan seperti itu nantinya. Gitu. Itu. Anaknya nggak jawab, udah diem aja, udah makan, ih bawel. Tapi ada anak yang kayak gitu ke orang tuanya. Itu ada. Yang diingat gini, anak kecil itu baperan. Jadi itu pegangannya. Orang dewasa kayak kita, ini bapir. Bapir tau nggak? Bawa pikiran. Semua pasti dipikirkan. Ada acara kayak gini nih, dipikir jam makan siang lagi gitu. Tadi saya ketemu teman saya, aduh nih pas jam meeting lagi bisa nggak ya? Gitu. Pasti dipikirin. Ikut workshop di mana itu pasti dipikirin. Aduh ini acaranya apa? Siapa narasumber? Ini dapat apa ya nanti ya? Saya ilmunya apa? Ini ada sertifikatnya ya? Ini apa? Itu semua dipikirin. Ya kan Bu? Itulah kenapa kadang narasumber harus diperkenalkan dulu juga. Ya kalau nggak dibacain CV atau profilnya, tapi profil singkatnya diperkenalkan. Pasti. Kenapa? Karena butuh meyakinkan untuk orang dewasa yang hadir. Tapi kalau acara anak-anak gimana? Apakah ada acara ulang tahun sebelum badutnya nongol diperkenalkan dulu badutnya? CV-nya dibacain. Anak-anak sebelum Om Badutnya tampil, Bapak bacain dulu ya. Jadi ini Om Badutnya lulusan sekolah S1 perbadutan di Singapura. Dia punya pengalaman 10 tahun membadut. Dia bisa hilap, oh, apalagi kalau ada debt collector. Dia bisa debus, dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa ini. Kita tampilkan Om Badutnya udah gak ada. Bahkan anak kecil tuh pikirannya cuma ada 3 nih di otaknya. Main, main, sama main. Main aja.
Makan itu bisa dilupain asal main. Mandi itu nggak penting kalau ada mainnya. Nah, anak kalau lagi asik main, tiba-tiba dikasih tahu, ikut yuk, kan kita mau ada ulang tahunnya si Aryo. Oke, tapi nggak ditanyain dulu, gimana acara ulang tahunnya, berapa jauh kita ke sana, kita mesti bawa apa, emang dia siapa, nanti ada hadiahnya nggak, ada hiburannya nggak akan ditanya detail-detail dia akan dapat apa, enggak. Tapi dia akan berpikir dengan perasaannya. Acara ulang tahun, oh ada kue, dapat hadiah, goodie bag, nyanyi-nyanyi, ada badut, ya minimal serulah gitu. Itu yang ada di dalam pikiran anak. Diajak mandi nggak mau, coba tips ini. Main air yuk, pakai senyum. Main air yuk, ajak ke kamar mandi, terus kamu masih ingat nggak waktu kita ke pantai? Ada ombak nih, bilas. Ayo kita bikin gelembung-gelembung, sabunin. Ih, sekarang kita ke air terjun, bilas lagi. Udah selesai sambil diandukin, di nggak tahu ya, apakah dikasih bedak, kasih balsam, kasih apa, beda-beda ya setiap orang tua ya. Habis diandukin, jangan pakai baju, kita sambil ya di pantai ini ya, nanti kita foto-foto lagi ya, kita kamu mau jalan kemana? Udah selesai, udah pakai baju, udah mandi, udah selesai. Tapi dalam benaknya dia main air, dia nggak mandi. Saya pernah ketemu, itu saya lagi di pedalaman Papua, ada anak dikejar-kejar suruh mandi, terus ibunya marah-marah, kamu tuh biar bersih, lihat tuh bajunya kotor, nanti ada kuman gimana ya? Mana masuk, apa itu kuman, bersih itu apa, kotor itu apa, katanya kotor itu main, main itu sehat, main itu belajar, kotor itu belajar, gimana sih ini sekarang suruh jadi pakai itu aja, main-main-main ya udah, bikin itu jadi menyenangkan. Tuh. Nah, makanya mendongeng itu jadi metode mendidik yang mudah, menyenangkan, tapi berdampak besar. Oke, mungkin ada lagi nggak? Kayaknya udah ya. Yes. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau nanya, Oke, siap. boleh ya? Kita mau buka sesi tanya jawab sekaligus. Kita nih mau men-challenge. Iya, Ya kan tadi udah dapat ilmunya ya dari Kak hadiahnya ya. Rio. Ada kita kasih buat Tuh, Bapak Ibu, teman-teman di sini yang berani mendongeng tuh. di depan audiens ini. Hadiahnya nanti boleh pilih buku yang mana yang ada di Nah, perpustakaan ini yang belum selesai. gitu. Yang mau dipinjam, yang mau dipinjam. Kena tuh. Oh iya. Mana sih udah Seru aja. kemudian baik sih. Iya, iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Iya, iya. Tapi kan terima gaji seneng kan? Senangnya sekali. Ya, Pusing. next yuk, balik lagi fokus. Iya, iya, yuk. Tapi mau nanya dulu. Nanya dulu boleh. Mau nanya boleh? Ada dua. Silakan. Yang mana? Bu Mayang dulu nih, Bu Mayang dulu. Yang Bu Mayang dulu. ini kedengeran, kedengeran. Pakai mikrofon lebih kedengeran. Ya, terima kasih banget ya Kak Ayo buat mendongengnya. Bahkan saya sendiri juga berasa kepingin denger terus gitu dongengnya ya, apalagi kalau anak-anak ya. Tapi ini mau minta tips dan triknya dong, dua hal. Jadi yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk mendongeng? Mungkin tadi Mas Aryo sudah menyampaikan waktu-waktunya gitu ya. Tapi mungkin saya terbawa zaman dahulu gitu ya, walaupun masih generasi apa Mbak Winda? Milenial gitu ya. Tapi masih zaman dahulu kan selalu dibilang mendongeng itu sebelum tidur. Dongeng sebelum tidur gitu ya. Nah. Jadi katanya nanti ketika mendongeng sebelum tidur bisa meningkatkan imajinasi anak, kreativitas, tidurnya lebih lelap. Akhirnya kita mendongeng di sebelah anak sebelum dia tidur. Harapannya kita baca dongengnya, anaknya tertarik, tapi habis itu bobo gitu ya. Nah, terus kapan diskusinya gitu? Tadi Mas Aryo bilang bagus kalau habis mendongeng itu berdiskusi apa perasaannya, bagaimana yang dia pikirkan dari cerita yang kita sampaikan gitu ya. Jadi mohon tips dan triknya kapan waktu yang tepat. Yang pertama, yang kedua, eh, dua aja kok. Yang kedua, eh, tips dan trik untuk mendongeng di anak usia remaja. Jadi tadi Mas Ayo kan sampaikan kalau untuk anak TK, anak sebenarnya sih saya masih suka ya ngedengerin dongeng yang pakai jalan-jalan di kepala gitu kayaknya lucu. Mungkin anak saya juga masih suka, tapi
untuk usia yang remaja di sekitar kelas sudah sekitar 4-5 SD sampai kelas 1-2 SMP gitu ya. Kebetulan usia anak saya di antara itu apa mendongeng yang tepat gitu. Kalau tadi sambil bermain, sambil bercanda gitu ya. Tapi biasanya kan mereka harus diselip-selipin kalimat-kalimat Gen Z yang tadi disampaikan sama Mbak, bercanda gitu ya. Atau apa tadi? Ciao Ciao Bella, Bella. nah gitu-gitulah pokoknya. Sigma Nah mungkin, Mamoy, Sigma. Hafal banget. nah minta tips dan triknya Mas Ayo kalau untuk mendongeng di usia remaja. Gitu. Siap. Baik, terima Baik. kasih. Aku jawab dulu. Iya, dijawab dulu aja. Aku Keburu lupa lupa. soalnya. Iya. Yang pertama adalah apa tadi pertanyaanku? Oh, waktu yang tepat. Oke. Tepat. Waktu yang tepat itu akan selalu kalau dongeng buat anak yang selalu yang terbaik itu adalah dongeng sebelum tidur. Betul. Pertama karena anak sudah tahu rutinitas dongeng sebelum tidur. Sudah tahu kalau mau tidur itu pasti udah nggak akan ngapa-ngapain lagi. Jadi dia akan stop berpikir bermain, stop mikirin tentang makanan atau apapun. Jadi mendengarkan sesuatu di situ itu momen yang tepat karena itu akan tersimpan terus dan pas tidur itu akan kebawa masuk ke alam bawah sadarnya. Itulah kenapa dongeng selalu happy ending, diakhiri dengan nilai-nilai baiknya. Apalagi kalau bisa ada diskusinya itu. Jadi hal positifnya itu yang akan tertangkap, terekam, dan kemudian akan kejadian tuh. Ketika itu berulang, berhari-hari, berminggu-minggu, itu yang akan membentuk karakternya dia, si anak itu. Nah, tapi permasalahannya apakah dongeng sebelum tidur itu bisa ada diskusi. Diskusinya itu nggak harus formal ya. Gitu. Jadi misalkan, nah itu nak, nah sekarang Bapak mau diskusi nih ya kamu ya. Nggak harus gitu ya. Gitu. Jadi cerita aja, dimulai dengan perasaannya, kemudian dorong mereka untuk mengungkapkan bagian mana yang mereka suka. Jadi misalnya udah selesai dongeng nih, ini misalnya anakku ya. Gimana, kamu suka nggak cerita tadi? Enggak. Kenapa? Bosen. Ih, bagian mana yang kamu udah bosan? Itu bagian dia tiap hari begitu aja terus ngulang-ngulang aktivitas yang sama. Oh, jadi harusnya gimana? Harusnya ada variasi dong. Kayak gitu ya. Dia bilang bosen nih. Tapi ingat, dengar untuk mengerti. Kalau kita belum ngerti, bosen tuh apa? Bosen ke siapa? Ke saya. Bosen ke yang mana? Jadi tanya lagi. Perdalam, terus tanya, terus jangan, enggak. Kok nggak suka? Udah beli itu bukunya mama. Cover loh itu. Kamu nggak? Itu kan jadi kayak gitu kan. Kalau kita mendengarkan untuk langsung ngejudge gitu loh. Jadi dengar untuk mengerti, dengar untuk memahami, baru kita dapat nih respon propernya apa. Tapi ternyata dia bosen karena tokoh di dalam, bener gak sih gue nangkepnya salah, iya. Tokoh di dalam cerita itu karena mengulang itu lagi, ya gitu-gitulah ya. Gitu. Nah, singkat aja, paling 1 menit, 2 menit itu pun udah terbaik banget. Habis itu anaknya tidur, yuk sekarang bobo yuk gitu. Nah, tapi selain itu, waktu yang terbaik itu adalah ketika keduanya siap. Yang anaknya siap juga mendengarkan dongeng, yang bapak ibunya atau siapapunnya itu juga siap untuk mendongengnya. Makanya jangan mencari waktu luang, tapi benar-benar meluangkan waktu. Atau minimal meluangkan waktunya untuk mempersiapkan dongengnya. Jadi anytime itu bisa. Jadi dongeng itu bisa ketika lagi perjalanan jauh, macet atau perjalanan jauh mudik, cerita. Dongeng itu misalnya lagi ngantri di dokter gigi, daripada anaknya bengong, dengerin yang di dalam lagi libur gitu kan, daripada anak yang ngebayangin macam-macam, kita cerita gitu. Dongeng itu bisa lagi ngantri belanja bulanan panjang kan gitu, anak harus dibawa, kalau nggak ada yang jagain, cerita gitu. Ngelihat wortel nih, copot wortelnya, suatu hari ada bapak wortel yang jangkut sekali lagi berjalan-jalan ke supermarket, dia ketemu siapa kira-kira? Bikin anak berimajinasi dengan belanjaan yang ada di situ gitu. Ketemu ini Louis Vuitton yang lagi jalan-jalan sama Burberry. Belanja apa itu ada di antara wortel. Jadi itu mungkin tipsnya. Terus yang kedua, setiap cerita itu perlu dicocokin sama usia anak. Setiap cerita buat anak itu bisa beda-beda banget. Waktunya bisa anytime, kapanpun. Buat anak remaja memang agak susah, tapi ceritanya itu bisa cerita kita pribadi zaman dulu atau sehari-hari gitu. Jadi misalnya nih anak pra remaja SMP, dia puber lah ya, lihat kan pakai seragam sekolah tapi pakai lipstick gitu kan, terus udah inilah, ya agak-agak slay gitu lah ya anaknya. Slay apa kamu, coklat apa? Slay only. Nah,
kalau cerita ke dia, kalau anakku SMP kelas 1, aku lebih tertarik tentang pengalaman hidup dia sebenarnya di sekolah gimana. Yang suka kesel kadang kalau ditanya yaitu, hari ini gimana ada sekolah? Ada apa di sekolah? Nggak ada apa-apa. Ya terus kamu ngapain sekolah kalau nggak ada apa-apa di sekolah? Di rumah aja yuk. Gimana sekolahnya? Good. Jawabannya satu kata, gitu-gitu loh yang. Akhirnya yang berhasil, saya cerita duluan. Jadi saya nanya nih, kamu gimana di sekolah? Tahu nggak? Tadi itu aku kan kesini ya, aku ketemu ini, aku cerita tentang pengalaman hari itu. Udah selesai tuh, gitu. Udah terus diem. Itu dilakukan berhari-hari. Minggu kedua dia yang kemudian cerita. Jadi dia perlu tahu dulu kalau aku cerita, aku tuh diapain. Cerita tuh gimana sih? Itu loh. Karena jadi saya baru tahu ini, pernah tahu nggak quote butuh satu desa, it needs a village to raise a child. Karena ketika dia keluar dari rumah, lingkungannya itu juga jadi ladang dia belajar, tempat dia belajar. Dia ngelihat ada anak dimarahin karena dia di sekolah ngapain, terus dia, ya itulah, aku maaf ya, aku begini, kamu tuh udah dikasih tahu gini. Jadi orang tua itu kebiasaan menghakimi terus kan. Nah dia takut kalau dia cerita itu dia begitu ternyata. Gitu. Tapi kita membentuk safe zone-nya itu dengan kita mempraktekkan dulu gitu. Jadi itu yang kejadian. Cerita tentang apapun, kita mau tahu apakah dia pacaran enggak, kita cerita dulu jangan kita pacaran kayak gimana. Dan kita cerita dulu, nggak apa-apa kok, kamu mau suka-sukaan sama orang nggak apa-apa. Tapi, nah ada tapinya. Karena, tapinya itu karena dulu waktu aku tuh gini-gini. Cerita aja, nanti dia akan cerita sendiri. Ketika kita jujur sama anak, anak akan jujur sama kita. Ketika kita mendengarkan anak, anak akan mau mendengarkan kita juga. Gitu. Jadi next, ya ini yang membuat aku bersyukur kemudian adalah ketika ada hal yang negatif terjadi sama anakku, dia akan lari ke aku dan cerita apapun itu gitu. Soalnya kan banyak kejadian anak kenapa-napa, takut ngomong sama orang tuanya, karena takut dihakimi, takut dihukum. Akhirnya dia lari ke temannya. Bener, bagus kalau temannya bener. Kalau nggak bener, makanya itu lari yang macem-macem gitu loh. Gitu. Begitu Ibu Maya. Bisa menjawab ya Bu Maya. Oke. Selanjutnya tadi ada Bapak yang mau bertanya? Boleh perkenalan dulu Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Yoska. Nah, terima kasih Kak Ayo tadi begitu inspiratif ya. Wah, Sebagai orang alhamdulillah. tua juga. Ini teman saya loh. Jarang-jarang saya dipanggil Kak sama dia. Gitu. Ya, ini terkait yang tadi itu mengenai ekspresif yang membuat cerita itu jadi lebih hidup. Nah, kebetulan saya ini kan kaum bapir ya, bawa pikiran. Iya. Nah, gimana kalau situasinya kalau misalkan ketika kita telah memberikan ekspresif, terus harapannya tuh anak-anak bakalan tertawa seperti tadi di foto, tapi kejadiannya malah nangis, terus malah mami ngomongnya serem banget gitu kan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan biar ekspresi kita tepat dan setelah kalau kejadian terjadi itu kayak gimana? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ini banyak yang ketawa Pak. Iya. Iya. Gak apa-apa, tapi beneran gak apa-apa. Anak tiba-tiba takut sama bapaknya karena bapaknya serem, gak apa-apa. Tapi kita harus cepat menanggapi itu. Kita harus tahu dulu, kamu kenapa takut? Aduh, maaf ya, maaf. Respon alamiah kita pasti akan melakukan itu kan. Dan itu akan balik lagi ke safe zone-nya mereka. Gitu. Jadi panik button-nya adalah anaknya nangis, anaknya teriak gitu. Nah kita langsung, ya jujur aja sih, jadi orang aja, jadi manusia aja. Kalau anaknya kenapa-napa kan langsung, kamu kenapa? Aduh maaf, terlalu sering. Kayak gitu deh. Nggak apa-apa, karena dari situlah anak akan belajar sesuatu. Tapi dia belajar sama bapaknya. Dan dia jadi kenal, bapak gue kalau marah kayak buto ijo ya, ini oke lah gitu. Jadi jangan bikin marah, misalnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa banget. Karena itu dalam hubungan bapak anak atau ibu anak, dan itu dalam kegiatan bercerita, dan itu bukan bapaknya yang marah atau bukan bapaknya yang serem, tapi tokohnya yang serem gitu. Nggak apa-apa banget. Terus lanjutkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Waduh, Kakak bos. Itu ngomong. di belakang. Ayo tuh dua tuh yang mana? Yang mana dulu aja? Ya boleh. Ini pengunjung umum nih, bajunya bukan putih kaki, ketahuan. Halo Kak, nama saya Asih, izin bertanya. Ya. Kan
kan saya punya ponakan tuh sukanya Cocomelon kayak gitu kan. Materi untuk mendongeng apa sih yang bisa didongengkan untuk dia gitu kan. Biar dia itu nggak nggak suka Cocomelon terus bisa cerita-cerita dari apa cerita dongeng negeri sendiri kayak gitu. Terus ada nggak sih platform tertentu yang ada kumpulan cerita-cerita kita bisa nyari referensi dari situ buat didongengin ke ponakan saya umurnya mungkin usia toddler kayak gitu. Itu 3 tahunan ya? Ya, sampai 5 tahunan lah. Oke. Mungkin banyak mau praktek langsung, ini ada buku di sini nih. Iya. Mau praktek langsung nih di depan nih, ntar kita kasih hadiah Mbak. Enggak. Mau ya? Mau ya? Mau ya? Terima kasih. Kenapa sih nggak ada yang mau? Ada nggak sih yang mau Belum, praktek dongeng? Nanya dulu. Dapat hadiah loh. Oke, aku coba jawab dulu ya. Silakan. Mungkin kalau untuk langsung mengubah kebiasaan dia suka nonton itu dan tertarik sama itu kan agak susah nih, jadi perlu bertahap nih. Nah, yang perlu dilihat dulu adalah Cocomelon itu biasanya ceritanya tentang apa, topik-topiknya tentang apa. Nah, kemudian cari cerita lain, kemudian perkenalkan di topik-topik itu aja. Itu biasanya kalau anak toddler, anak prasekolah itu sukanya kegiatan sehari-hari aja yang dekat sama dia. Tuh misalnya makan, main, bermain sama teman, sebelum bobo ngapain, bangun tidur itu apa aja yang dilakuin gitu. Jadi hal-hal sehari lah, main sepeda, main layangan kayak gitu-gitu. Jadi hal yang sederhana. Nah tapi jangan pilih cerita rakyat dulu. Tidak semua cerita rakyat itu adalah cerita untuk anak-anak. Kalau misalnya ada pun dibaca dulu. Apakah aman, apakah kata-katanya aman, apakah gambarnya aman gitu. Itu cerita rakyat itu sebenarnya untuk anak-anak remaja ke atas lah gitu. Jadi ya mungkin 13 tahun ke atas lah gitu. Gitu. Jadi di sini ruang apa? Ruang koleksi anak. Ruang koleksi anak itu ada banyak koleksi yang bagus. Tadi aku ngintip, bukunya bagus-bagus nih gitu. Itu banyak kok. Untuk kalau platform, ya kalau saran aku mungkin bisa perkenalkan pakai buku dulu kali ya. Buku-buku yang bagus di depan juga ada tadi contoh-contohnya kalau mau. Kalau untuk anak toddler, bukunya jangan yang terlalu rumit, ilustrasinya sederhana. Biasanya ada satu karakter, satu gambar, tapi di belakangnya plain gitu, nggak terlalu banyak gambar. Jadi nggak terlalu rumit di dalamnya. Topik-topiknya sederhana gitu. Kalau referensi platformnya, ya mungkin tinggal browsing ya. Aku nggak terlalu hafal gitu. Tapi bukunya banyak kok. Buku anak, terutama buku dari penulis dan penerbit dan ilustrator Indonesia sekarang udah banyak yang bagus-bagus gitu. Oke, Sama apakah menjawab? Iya, selanjutnya kakak yang satu lagi. cek. Baik, terima kasih Mbak Moderator dan juga halo Kayo. Perkenalkan aku Dina Deviarti. Mungkin dari tadi POV-nya dari ibu bapak ya sebagai orang tua, kalau aku mau bertanya sebagai point of view seorang kakak. Aku punya adikku 4 tahun. Mungkin rasa penasaran aku tuh gimana caranya aku bisa memulai untuk mendongeng ke adik aku karena in case adik aku mungkin sudah mulai candu dengan gadget gitu. Jadi yang mungkin paling susah menurutku adalah ketika kita mau memulai. Karena case-nya adik aku udah candu dengan gadget, dia sudah lebih memilih gadget dibandingkan main di luar gitu kan. Mungkin itu terjadi banyak juga sih di luaran sana. Begitu pertanyaannya, terima kasih. Ayo. Semoga bukan skip di toilet ya, kecanduan. Itu bahaya banget kalau ada yang sampai dibanting-banting. Iya benar tuh, ngajarkan kekerasan banyak banget. Penonton Tom and Jerry kita nggak ngapa-ngapain ya, kita baik-baik aja ya. Justru ketawa kita ngelihat. Gitu. Itu memang rumit, tapi kalau itu bukan anakmu, kamu harus bicarakan dulu sama orang tuanya. Karena mendongeng itu memperkenalkan sesuatu yang baru kan. Untuk mereka duduk diam dan berinteraksi sama cerita, apalagi kalau pakai buku. Tadi aku lupa memperkenalkan buku nanti ya. Nah itu jadi harus ngobrol dulu sama orang tuanya, bilang aku mau dongeng nih gitu. Nanti kalian cobain ya dongeng ya gitu. Karena tunjukin dulu sama orang tuanya nih. Sekarang ada kejadian ini loh buat anak kecil. Takut-takutin aja mereka gitu. Kalau anakmu nanti begini nanti jangan ngomongin tentang surga neraka jauh, tapi ngomongin tentang biaya pengobatannya ini berapa ratus juta ini segala macam berapa ratus juta gitu. Di rumah sakit jiwa itu sekarang banyak anak kecil yang dirawat, remaja yang dirawat. Kenapa? Karena kecanduan main game di gadget. Jadi otaknya itu tidak bisa lagi mengontrol gerakan-gerakan di tubuhnya. Termasuk pengaruh ke psikologis. Kalau dulu tahun 90-an ke bawah, anak-anak yang dirawat remaja itu karena pengaruh obat-obatan terlarang. Kalau sekarang karena gadget. Rumah sakit jiwa loh, coba bayangin. Tuh.
Jadi mungkin pernah lihat ada yang seliwuran, ada anak yang nggak bisa mengontrol tangannya lagi, udah kayak tremor gitu. Nah itu karena nggak ada zatnya, tapi adiktifnya itu sama gitu. Dari akses tayangan, nonton media sosial yang tidak dibatasi, tidak didampingi, dan tidak dipilih gitu. Nah jadi, tapi pelan-pelan itu pasti berhasil. Harus ya dirimu aja yang harus konsistensi sebenarnya. Kapan, berapa lama, dan setiap kapannya itu. Aku bisa cuma hari Sabtu, ya udah. Berapa lama? 1 jam 30 menit, 30 menit, ya udah terserah berapa lama. Tapi itu harus konsisten. Sabtu pagi ketemu, ajak main, ayo main yuk. Bawa handphone dulu, nggak apa-apa. Tapi habis itu diajak ngobrol, diajak ini, cerita ini, ikutin aja terus. Lama-lama, karena anak kecil itu baperan, lama-lama dia akan tertarik. Suatu ketika di Sabtu kamu nggak datang, kamu akan dicariin. Bisa jadi dia akan dengerin sambil main gadget, tapi lama-lama gadgetnya akan taruh, dia akan main gitu. Jadi nggak apa-apa, konsisten, asal konsisten aja gitu. Nah, aku lupa memperkenalkan nih teman-teman. Ini tadi pas banget bawa buku ini. Ini bukunya tentang uangku. Pas banget soalnya. Wah, mau ke Bank Indonesia nih. Ini buku untuk anak-anak, ceritanya adalah tentang pengenalan uang. Nah, membacakan cerita ini bisa pakai buku ini. Ini bukunya free. Yang nulis aku. Bukunya free, bisa di-download nanti, tapi belum di-launching. Nah, kalau membacakan buku ke anak, jangan lupa, terutama anak-anak yang belum bisa baca, jangan lupa ditunjuk apa yang dibaca. Jadi, buat anak-anak nih semuanya gambar nih. Teksnya juga gambar. Nah, jadi kita memperkenalkan ceritanya itu sambil diperlihatkan, kemudian apa yang kita baca itu kita tunjuk. Nah, ternyata ada orang tua yang konsisten membacakan cerita buat anaknya, 4 tahun dia udah bisa baca doh. Tanpa diajarin, banyak kan sekarang diajarin baca tuh pakai flashcard. Ini huruf apa? A. A, bentuknya gini. A, gimana bunyinya? A, buka mulutnya A, tanpa digituin. Karena anak kecil tuh kalau belum bisa baca, mereka belajar dari mendengar sama melihat. Jadi ketika dia melihat tangan kita bergerak di satu gambar, kemudian kita mengucapkan bacaannya seperti apa, dia akan mengasosiasikan apa yang dibaca dengan gambar itu. Lama-lama dia akan tahu, oh gambar ini bunyinya begini. Kalau digabungin jadi begini, artinya begini. Uangku. Penulis, Ayo, ilustrasi, Turtale. Wah, kemudian mulai nih cerita. Masuk ke cerita di dalamnya. Uangku, di sini ada 2 cerita, teman-teman. Nah, kemudian mulai ada cerita. Hati-hati, Lita, lalalala. Semua yang kita baca, kita tunjuk. Tapi kalau anaknya cuma sedikit ya. Kalau anaknya ada banyak, kita gini aja. Kemudian cerita. Nah, membacakan cerita, anak fokus ke gambarnya kemudian jadi hidup di imajinasinya, tapi dia juga melihat gambar yang ini sebelumnya dia nggak mengerti. Ini apa artinya? Gambar ini apa? Karena berderet-deret, hitam, dia nggak ngerti. Kalau ini dia bisa ngerti nih, dia akan mengasosiasikan dengan pengalaman hidupnya. Oh, ini kayak aku nih, berdiri, pakai baju, ada matanya nih. Oh iya, oh ini anak laki-laki nih. Oh ini kayak aku nih, tapi kok dia nggak kayak laki-laki? Oh ini perempuan. Jadi dia mikir kayak gitu. Nah, tapi kalau ini sesuatu yang harus kita baca dan membacakan cerita nggak boleh diganti kata-katanya, baca apa yang tertulis, dan itu akan lebih membantu anak untuk bisa membaca dan menyukai membaca. Pengaruhnya teman-teman bisa carilah dampak dari membacakan cerita ke anak itu apa. Kita tantang aja ya. Oke, bisa nggak? Bisa dong. Ayo. Kita tantang 2 orang, yang satu Ini mendongeng yang pakai jari yang tadi. Singkat aja. Ada Terus lagi. satu lagi bacain cerita. Ini saya mau nyumbangin ke Perpus, boleh? Terima kasih loh. Cuma satu. Satu. Ya. Ini baru sampel cetak. Oh, oke. Terima kasih loh. Siapa yang berani? Ayo. Tadi, Udah satu lagi. Kita perlu 2. Dongeng 5 jari yang tadi sama bacain cerita pakai buku. Oh, kamu menyimak dari tadi. Ayo. Iya, kamu. Ayo maju. Ini banget sih. Ayo. Ya sini, ayo. Yaudah, Mau yang depan nih, yang depan. Ayo Mas. Kemarin udah baca surat apa kan waktu itu? Ayo maju lagi. Surat Kartini ya? Enggak, waktu kemarin bulan puasa kan kita ada setor hafalan tuh. Oh. Nah, ini Masnya ikutan. Ayo Mas. Hafalan apa? RPOL atau apa? Satu lagi dong, kita cari satu lagi nih. Mbaknya dulu deh, Mbaknya dulu. Berani Mbak?
Ibunya mau. Aduh, seneng sekali. Awal ngakak banget di belakang, Bos, saya ngeliatin dari tadi. Ini Ih, nggak nggak apa-apa, saya juga. Kenapa, Bu? Ayo Bu, sini Bu. Ibu mau yang mana? Dongeng 5 jari atau mau? Oh, asik. Ayo Mbak, Sini juga. boleh di sini. Ya. Kita tes ya. Kita tes. Dongeng 5 jari, ayo. Oh, gini. Saya mulai 5 jari. Iya dong. Yang tadi. Yang tadi, benar. Ayo. Halo. Ada 5 orang sahabat. Yang satu imut-imut. Namaku Klingking. Tapi ceritanya beda. Nggak apa-apa. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Yang kedua si manis jembatan ambruk. Yang ketiga jari tengah nih aku paling raksasa. Yang keempat nih nunjuk-nunjuk aja. Yang ini ibu jari. Nah kita nih semua bersahabat. Yuk jalan-jalan ke perpustakaan BI. Enak loh di sini dingin. Kenapa sih kamu suka ke perpustakaan? Abis kantorku lagi efisiensi WFA. Jadi aku harus cari tempat baru. Yuk mari ke sini. Dadah. Ada, ya ampun. Tas dulu dong kita. Lucu banget. Kantornya deket sini emang. Saya di Kuningan di Kemenkes. Oh, jauh ya. Rabu lagi efisiensi. Oh, Jadi ini kan saya kerja di sini ya. Luar biasa. Terima Ibu siapa namanya? Ibu Irma. Landin perpus gratis ya. Ibu Irma dapat kenang-kenangan di Perfect. Plan gratis ini. Ibu Irma, Tuh. terima kasih. Yuk, Kak. Yang Jensi. buat adeknya. Ya, dapat dia lagi. Oke. Kakak siapa? Aku Dina. Kakak Dina. Iya, sebelumnya izin Kak, aku belum pernah mendongeng. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Iya, mau cerita apapun, singkat aja. Ceritanya kayak tadi aja gak apa-apa Boleh. ya, ngingetin Kak Iyo. Lanjut. Oke, halo. Hari ini ada 5 sahabat. Nih, oh by the way, sorry, ini aku nganggapnya aku cerita ke adekku gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku ada kamu. Ini ada 5 sahabat nih, kakak kenalin ya. Oke. Yang pertama ini ada jari kelingking. Dia tuh paling kecil di antara yang lainnya. Iya, dia apa? Yang kedua ini ada jari manis. Nah, kalau jari manis ini suka makan makanan manis. ada cincinnya Kak. Gimana ya jawabnya? Kita kecil. Yang ketiga, ini ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini suka loncat-loncat ngambil buah. Terus yang keempat, ini ada jari telunjuk. Kalau jari telunjuk nih suka banget nunjuk-nunjuk buat nyuruh-nyuruh. Kamu jangan mau ya, jangan mau disuruh-suruh gitu. Terus yang terakhir, ini ada jempol. Jempol buat apa, Dek? Mobil. Oh enggak ya, salah. Oke. Buat main game. Boleh. Nah, jadi 5 ini temenan. 5 ini berteman. Sekian, terima kasih Kak Iyo. Terima kasih. Maaf ya, Bapak Ibu. Aduh, terima kasih, Kak. Nah, sekarang udah punya keberanian buat mendongeng Keberanian. ke adeknya ya. Ayo kamu. Enggak mau. Saya enggak ada job desk-nya itu, mendongeng enggak ada. Aduh, ini sayang sekali ya. Kita udah pada kehilangan yang balik ke meja masing-masing, Kak Ayo. Padahal mau diajakin foto bersama. Kalau gini mah bisa nih kita semua naik ke sini foto bareng Kak Ayo. Yuk.